Mahkamah Konstitusi hingga kini masih bersidang dan belum memutuskan gugatan soal sistem pemilu, apakah tetap sistem proporsional terbuka atau menjadi tertutup. Sementara Wakil Ketua MK Saldi Isra tiba-tiba menyinggung caleg populer yang tiba-tiba masuk langsung mengalahkan kader yang loyal dan sudah berdarah-darah untuk partai. Sudah bergabung anggota legislatif terpilih yang kini maju kembali dalam Pileg, Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional dan Tommy Kurniawan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Mas Eko, Mas Tommy, selamat malam. Malam, Mas Iqbal. Baik, siap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Eko dulu. Mas Eko, benarkah kehadiran Anda ini menghambat dan merugikan kader loyal yang sudah mengabdi sejak lama untuk partai, Mas Eko? Oke, jadi gini, saya nyikapin aja ya. Yang pertama adalah tahun 2019 lah. Artis banyak yang juga tampil. Ada kurang lebih 91 artis. Yang terpilih hanya 14. Artinya ada 77 artis kurang lebih 84, sekian yang tidak jadi. Artinya saya menyimpulkan bahwa masyarakat sekarang udah pinter. Udah pinter siapa yang terjun ke masyarakat, siapa yang mengabdi kepada masyarakat. Terus udah gitu juga masyarakat juga ingin tahu siapa sih sebenarnya yang mewakili kita, yang menyerap aspirasi mereka siapa. Seperti kayak gitu. Jadi sekali lagi bahwa sangat disayangkan juga akhirnya kita jadi kambing hitam ya dari proses yang begitu besar dari pemilu terbuka menjadi pemilu tertutup karena semata-mata karena ada artis. Ya enggak juga gitu loh. Itu kasihan masyarakat loh akhirnya mengatakan begitu mendegradasi masyarakat, mendegradasi rakyat, bahwa rakyat tuh kesannya kayak ya udah karena mentang-mentang ngetop akhirnya dipilih, nggak gitu juga gitu loh. Sangat disayangkan pernyataan seperti itu. Kalau bisa di-delete pernyataan itu dan harus ada permintaan maaf. Oke. Jadi masyarakat sudah pintar melihat dari kinerja dan langsung turun ke bawah siapa yang paling dekat begitu ya. Mas Tommy, bagaimana pendapat Anda? Ya, saya kira apa yang dikatakan sama Mas Eko itu sangat benar sekali gitu. Karena kalau misalkan alasannya adalah karena kader partai yang berdarah-darah kemudian kalah dengan orang yang populer itu satu reason yang saya kira tidak bisa diterima ya, karena setiap partai itu kan memiliki mekanisme masing-masing dalam menentukan siapa yang akan berkontestasi dalam pemilihan legislatif. Contoh misalkan di kami di Partai Kebangkitan Bangsa kemarin itu kita mengadakan yang namanya UKK, uji kelayakan gitu. Jadi memang ada proses screeningnya untuk bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Kemudian yang kedua, saya juga sangat sepakat bahwa siapa yang bisa merebut hati masyarakat di bawah dengan turun, dengan mengenal masyarakatnya, juga dengan membawa aspirasi mereka dan kemudian menjadi wakil daripada masyarakat itu sendiri, saya kira itu yang akan menjadi pemenang, sehingga kedaulatan daripada rakyat itu betul-betul terasa. Dia bisa memilih calonnya sendiri tanpa harus dia tidak tahu nih kalau misalkan dengan proporsional tertutup kan memilih partai. Kemudian nanti siapa calon yang akan diwakilkan untuk mereka seperti itu. Jadi saya kira memang pendapat itu masih sangat debatable ya gitu, kalau hanya berdasarkan bahwa kader partai yang berdarah itu akan kalah dengan orang-orang populer. Dan kemudian banyak kok fakta-fakta yang terjadi di lapangan bahwa orang tidak populer pun juga bisa jadi. Seperti tadi yang sudah Mas Eko katakan, misalkan public figure banyak yang nggak jadi. Kemudian juga tokoh masyarakat setempat yang begitu populer di daerahnya juga tidak jadi. Ini kan bagaimana kita bisa merebut hati masyarakat untuk bisa memenangkan election. Saya kira gitu. Oke, baik. Itu intinya. Pertanyaannya kemudian adalah was-was tidak ya kalau mencermati ini tahapan pemilu sudah berjalan tapi tiba-tiba MK memutuskan untuk mengubah sistem pemilu jadi proporsional tertutup. Tapi jangan dijawab dulu. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time News.